video kali ini kita akan bahas tentang review getaran paksa, kemudian kita akan bahas frekuensi respon function atau FRF dan kurvanya seperti apa. Nah, sebelum kita membahas tentang frekuensi respon function atau kurva respon frekuensi, kita review dulu tentang getaran paksa. Seperti biasa ada sistem massa, pegas, dan damper. Kemudian ini adalah persamaan geraknya mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan ft. Nah, kita gunakan ft itu sama dengan f0 sin omega t. Nah, kenapa kita pakai sinus? Karena kebanyakan mesin-mesin itu merupakan rotating equipment atau poros yang berputar. Maka ketika poros itu berputar, kemudian misalkan ada gaya sentrifugal itu, maka nanti gayanya itu akan membentuk kurva sinus. Oleh karena itu kita menggunakan sinus, karena di permesinan kebanyakan adalah rotating equipment. Nah, ketika gaya luarnya atau gaya eksitasinya adalah f0 sin omega t, berarti kita tinggal masukkan ke dalam persamaan geraknya menjadi mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan f0 sin omega t. Solusi dari persamaan gerak ini, solusi getarannya, kesimpangannya dari masanya ini ada nolnya adalah titik seimbangnya, getaran ke atas dan ke bawahnya itu adalah seperti ini. Xt sama dengan x0 sin omega t dikurangi dengan pi. Dengan ini x0 nya adalah amplitudonya, kemudian ini omega adalah frekuensi eksitasinya, frekuensi ininya, frekuensi gaya luarnya, kemudian minus pi itu adalah sudut fasanya, keterlambatan dari gerakan getaran ini terhadap gaya luarnya, selisih berapa derajat. Nah, makanya itu simbolnya adalah minus. Nah, solusi ini yaitu x0 sin omega t min pi itu ada yang harus kita hitung, yaitu amplitudo getaran x0 dan beda fasanya. X0 kita bisa rumuskan f0 dibagi dengan akar k minus m omega kuadrat dikuadratkan tambah kuadrat dari c kalikan omega. Nah, ini jangan lupa ini satuannya meter. Kemudian beda fasanya itu adalah tangen dari yang ini dibagi dengan yang ini, yaitu c omega dibagi dengan k minus m omega kuadrat. Jangan lupa ini adalah dalam satuan radian. Nah, kemudian kita bahas kenapa sudut fasanya P nya itu selalu minus. Karena pada sistem mekanik gerakannya akan terlambat dibanding dengan gaya eksitasinya. Jadi gaya mekanik itu akan selalu terlambat, atau ketika tidak ada damper dia akan sama dengan gaya eksitasinya. Jadi ketika tidak ada damper itu P nya itu bisa 0, tapi ketika ada dampernya dia pasti terlambat, makanya dia simbolnya adalah minus bukan plus. Nah, kalau di elektrik itu bisa mendahului, bisa plus, tapi untuk yang mekanik itu pasti dia minus. Nah, cara yang kita sudah bahas di video sebelumnya, x0 dan sudut fasanya ini, itu kita selesaikan dengan cara diagram fasor. Kita gunakan diagram fasor untuk mengetahui rumus dari amplitudo getaran dan sudut fasanya. Nah, ada cara lain, yaitu dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, kita bahas dulu. Kita bahas transformasi Laplace juga untuk membandingkan apakah hasilnya juga sama jika dibandingkan dengan yang menggunakan diagram fasornya. Nah, kita akan mulai dengan transformasi Laplace. Jadi yang persamaan geraknya ini kita transformasi menjadi bentuk Laplace-nya. Ini adalah persamaan geraknya mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan ft. Nah, ini kita laplaskan, kita rubah menjadi Laplace. Nah, untuk kondisi ini itu syaratnya adalah semua kondisi awalnya 0, yaitu baik berupa posisi maupun kecepatannya. Jadi posisinya itu dari nolnya dalam posisi seimbang, kondisi awalnya, kemudian kecepatannya juga 0. Nah, bagaimana cara merubah Laplace-nya? Nah, cara merubah Laplace dari x double dot adalah
Karena ini order 2 berarti dia adalah S kuadrat dikalikan dengan XS. X kapital S. X kapital itu menunjukkan bahwa ini berbeda dengan XT. Jadi ini adalah X dalam domain Laplace, bukan dalam domain waktu. Nah, ketika sudah kita tulis S kuadrat kalikan XS, terus kemudian kita kurangi dengan S pangkat kurang satunya dari yang awal. Kalau ini S kuadrat berarti adalah S pangkat 1. Kemudian dikalikan dengan displacementnya atau simpangannya X0 dikurangi dengan ini kurangi 1 jadi S pangkat 0 kalikan X dot 0. Jadi ini adalah dalam domain Laplace, ini adalah simpangan awal, ini adalah turunan dari simpangan awal, yaitu kecepatan awalnya. Nah, yang bagaimana dengan S-nya? S-nya itu yang awalnya kalau ini double dot berarti ini S kuadrat, ini S pangkat 1, ini S pangkat 0. Nah, kalau kondisi awalnya baik kecepatan maupun simpangannya adalah 0, berarti ini adalah 0, ini juga 0, berarti ini dan ini adalah 0 semua, sehingga menjadi ini M S kuadrat XS karena simpangan awalnya dan simpangan awal dan kecepatannya adalah 0. Nah, bagaimana dengan yang CX dot? X dot karena ini adalah turunan pertama berarti ini adalah S pangkat 1 dikalikan XS dikurangi dengan sama dengan ini, yaitu kalau ini adalah dalam domain Laplace berarti ini adalah simpangannya. Nah, jangan lupa S-nya itu adalah pangkatnya dikurangi 1 dari yang awalnya. Kalau ini S pangkat 1 berarti ini adalah S pangkat 0. S pangkat 0 adalah 1, karena kondisi awalnya adalah 0 berarti ini juga 0, sehingga menjadi C kalikan S kalikan XS. Nah, bagaimana dengan yang KX? X ini kita langsung rubah dalam domain Laplace, yaitu berarti K kalikan XS. Karena ini tidak ada turunannya berarti S nya pangkat 0, S pangkat 0 adalah 1. Kemudian yang ini Ft nya ini langsung kita rubah menjadi Laplace, yaitu Fs. Nah, kita kalikan berarti M. Jadi yang ini kalau kita rubah dalam Laplace menjadi Ms kuadrat XS tambah C S pangkat 1 XS ditambah dengan KXS sama dengan Fs. Nah, dari sini kita bisa keluarkan XS nya sehingga menjadi Ms kuadrat tambah CS plus K dalam kurung XS sama dengan Fs. Nah, kita cari transfer functionnya, yaitu output dibanding dengan input. Outputnya adalah simpangan dan inputnya adalah gaya. Berarti transfer functionnya atau output per inputnya adalah, kita simbolkan GS adalah XS dibagi dengan Fs. Berarti ini pindah sini berarti seper Ms kuadrat tambah CS plus K. Ini adalah transfer function dari persamaan gerak yang ini. Kemudian kita bahas frekuensi response function, yaitu fungsi respon dari frekuensi. S itu definisinya adalah sigma tambah I omega. I adalah imajinernya. Nah, ketika dalam kondisi steady state, jadi transiennya kita abaikan, maka ininya adalah 0. Ketika sigmanya itu sama dengan 0, berarti S itu nanti kita substitusi adalah I kalikan omega. I adalah imajinernya. Jangan lupa I adalah akar dari minus 1. Sehingga karena ini 0 berarti S sama dengan I omega. Nah, ini kita ganti G I omega sama dengan seper M I omega kuadrat ditambah dengan C, S nya adalah ini kalikan I omega ditambah dengan K. Ini menjadi seper akar 1 dikuadratkan, akar minus 1 dikuadratkan adalah minus 1, berarti menjadi minus M omega kuadrat ditambah dengan ini tetap C omega I tambah K. Nah, dari sini kita bisa pisahkan mana imajiner mana realnya. Imajinernya adalah C omega, ini adalah imajiner, dan realnya adalah K dikurangi dengan M omega kuadrat. Nah, ini kita bisa imajiner, ini adalah realnya. Nah, dengan demikian, karena kita tahu imajiner dan realnya, kita bisa cari amplitudenya atau
magnitudenya yaitu seper, yang real dikuadratkan, akar dari real kuadrat ditambah dengan imaginary kuadrat. Realnya adalah ini, berarti akar dari K min M omega kuadrat, kuadratkan tambah C omega kuadrat. Nah, jadi kalau real imaginary kan gini. Ini misalkan ini realnya, ini imajiner. Nah, ini adalah ini magnitudenya, amplitudenya ini. Berarti yang ini, yang realnya mana? Real ini kuadrat kan, ini Pythagoras. Real kuadrat ditambah dengan imaginary kuadrat diakarkan. Nah, ini. Nah, ini adalah output per input, adalah seperakar seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Outputnya adalah X0. Kalau ini kita pindah ke sini, berarti output dibagi input adalah seperakar KM kuadrat, sama dengan ini. Kalau ininya kita pindah ke sini, karena output dibagi dengan input. Nah, jadi baik menggunakan yang diagram Fasor maupun dengan transformasi Laplace itu menghasilkan rumus yang sama. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya sama, berarti karena kita tahu realnya atau imaginary, ya berarti tinggal kita pakai arkes tangannya, yaitu dari imaginary dibagi dengan realnya, yaitu C omega dibagi dengan K min M omega kuadrat. Kita cari arkes tangannya dari pembagian ini. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita pakai yang transformasi Laplace, kita harus pakai minus. Kenapa pakai minus? Karena seperti yang kita bahas tadi, bahwa dalam sistem mekanik itu selalu terlambat, jadi kita jangan sampai keliru dengan plus. Jadi tanda minus ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah terlambat. Ini rumus umumnya adalah ini, X0 sin omega t plus alpha. Nah, alfanya itu bernilai dengan minus, sehingga menjadi ini adalah sama dengan solusi yang oke. Sekarang terbukti bahwa baik menggunakan Laplace maupun dengan menggunakan diagram Fasor itu rumusnya sama. Oke, sekarang kita melanjutkan dengan non-dimensional analysis. Nah, non-dimensional analysis adalah nanti menghasilkan suatu rumus atau besaran yang tanpa dimensi. Nah, pertama-tama kita tulis lagi output per inputnya, atau output per input. Berarti kalau outputnya itu merupakan simpangan getaran, inputnya adalah gaya eksitasi maksudnya. Outputnya adalah amplitudo simpangan dan inputnya adalah amplitudo dari gaya. Nah, kita sudah tahu bahwa inputnya berupa gaya yang merupakan fungsi sinus, yaitu F0 sin omega t. Outputnya adalah X0 sin omega t min P. Ini adalah Ft, ini adalah Xt. Nah, kalau kita bandingkan output per input, berarti amplitudonya berarti adalah X0 dibagi dengan F0. Amplitudo dari output yaitu getaran, dan amplitudo dari input yaitu gayanya. Nah, ini kalau kita lihat itu adalah meter per newton satuannya. Nah, kita sudah tahu rumusnya bahwa X0 nya adalah F0 dibagi dengan akar K min M omega kuadrat dikuadratkan tambah kuadrat dari C kalikan omega. Sedangkan kalau kita bawa ke sini supaya menjadi output per input, yaitu simpangan dibagi dengan gayanya, amplitudo simpangan dibagi amplitudo gaya, berarti menjadi seper dari akar Km omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Berarti kalau kita pakai output per input pakai yang ini, itu adalah satuannya meter per newton. Ini satuannya meter, ini adalah newton. Nah, kita tujuannya adalah supaya mendapatkan besaran yang tanpa dimensi. Nah, caranya bagaimana? Caranya
kita kalikan X0 ini dengan K. K adalah kekuatan pegas, sehingga nanti kalau X0 dikalikan K itu adalah gaya. Gaya dibagi dengan gaya, Newton dibagi Newton itu adalah tanpa dimensi. Nah, caranya kita supaya ini bisa dikalikan dengan K, berarti yang bawah ini kita keluarkan K-nya supaya nanti kita bisa pindah ke sini. Nah, kalau yang bawah ini kita keluarkan K-nya, berarti supaya nanti bisa K, berarti dalam akar itu harus K kuadrat. Jadi akar K kuadrat ini berarti dibagi dengan K kuadrat. K min M omega kuadrat dibagi dengan K kuadrat. Ini juga dibagi dengan K kuadrat. C omega kuadrat dibagi dengan K kuadrat. Nah, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Ini bisa dikurung, kemudian dikuadratkan. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, jangan lupa K-nya nanti, karena ini K kuadrat dikalikan dengan ini, berarti kalau di akar K-nya bisa keluar dari akar menjadi K. Seperti ini. Ini menjadi K, kemudian ini digabung ya, berarti K min M omega kuadrat dibagi dengan K kuadrat ditambah dengan C omega dibagi dengan K kuadrat. Dengan demikian K nya bisa kita tarik ke kiri, berarti ini adalah X0 kalikan K dibagi dengan F0 dibagi dengan tinggal ini ya, 1 min M omega kuadrat per K kuadrat ditambah dengan C omega bagi K kuadrat. Satuannya Newton, ini adalah satuannya Newton. Ini jadi tanpa dimensi. Nah, tetapi rumus ini masih terlalu banyak variasinya, variabelnya, sehingga supaya menjadi sederhana kita harus manipulasi. Nah, caranya seperti apa? Kita hubungkan dengan natural frequency dan damping rasionya. Ini ada M per K, kita hubungkan dengan natural frekuensinya. Nah, natural frekuensi itu kita rumuskan akar K per M. Nah, karena ini M per K, ini kita bisa kuadratkan dulu menjadi omega N kuadrat sama dengan K per M. Nah, dengan ini K per M adalah omega N kuadrat, berarti kalau dibalik M per K berarti 1/, omega N kuadrat. Nah, jadi nanti M per K ini adalah 1/, omega N kuadrat. Nah, kita kalikan dengan ya, M omega kuadrat dibagi K, ini M per K itu adalah 1/, omega kuadrat, 1/, omega N kuadrat. Yang atas masih ada omega kuadrat. Ini adalah frekuensi eksitasi, ini adalah frekuensi dari natural frekuensinya. Nah, omega kuadrat dibagi dengan omega N kuadrat itu kita gabungkan menjadi omega per omega N kuadrat. Nah, ini kita simbolkan dengan R kuadrat. Jadi R itu adalah rasio antara frekuensi eksitasi dengan frekuensi natural. Rasio antara frekuensi eksitasi adalah yang frekuensi ini, frekuensi gayanya dibagi dengan frekuensi natural. Naturalnya berarti akar K per M. Nah, sehingga yang M omega kuadrat dibagi K itu kita nanti ganti dengan R kuadrat. Nah, ini lebih ringkas dari yang ini. Kemudian bagaimana dengan C omega dibagi dengan K? Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. C omega dibagi dengan K ini itu sama dengan C per CC. CC itu adalah damping kritisnya, kalikan dengan CC dikalikan omega per K. Ini kan CC nya bisa kita coret itu sama dengan yang sebelah kiri, sama dengan. Nah, tapi kita bikin yang agak panjang supaya nanti bisa ketemu damping rasio. Jadi yang ini adalah damping rasio, yang CC adalah 2 akar Km kalikan omega per K. Nah, Km per K ini K nya kita masukkan ke dalam akar menjadi ini ya, zeta, ini kan zeta, damping rasio zeta 2 akar K per M per K kuadrat kalikan omega. Nah, ini K nya bisa hilang berarti menjadi M per K. Zeta 2 akar M per K kalikan omega. Nah, akar M per K itu adalah 1/, natural frekuensinya. Karena natural frekuensi adalah akar K per M, kalau M per K berarti 1/, akarnya. 1/, natural frekuensi. Natural frekuensi adalah akar K per M, berarti kalau akar M per K itu adalah 1/, dari natural frekuensi. Kita ganti, sehingga C omega bagi K itu menjadi zeta kalikan 2 kalikan 1/, omega N kalikan omega. Nah, omega dibagi dengan omega N itu sama seperti yang atas tadi adalah R. Sehingga nanti yang
C omega dibagi dengan K itu kita ganti dengan 2 zeta R. Yang ini kita ganti 2 zeta R, yang ini kita ganti dengan R kuadrat. Nah, sehingga persamaan yang X0 kalikan K dibagi dengan F0 itu adalah seperti ini. Jadi lebih ringkas yaitu 1/, akar 1 min R kuadrat dikuadratkan tambah 2 zeta R kuadratkan. Dimana R adalah perbandingan antara frekuensi eksitasi dengan frekuensi naturalnya, yaitu omega dibagi dengan omega n adalah R, dan zeta adalah damping rasio adalah C dibagi dengan CC. Nah, ini adalah merupakan ekspresi dari non-dimensional. Karena ini satuan gaya, ini satuan gaya. Newton dibagi Newton adalah, jadi tidak ada satuannya. Nah, kenapa kita tertarik dengan yang non-dimensional? Sebagai contoh seperti ini, pompa ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kita pakai yang non-dimensional, berarti baik yang pompa besar maupun dan kecil itu akan memiliki kurva yang sama. Jadi satu kurva itu bisa dipakai untuk banyak pompa. Nah, sedangkan kalau kita memakai yang dimensional, contohnya yang pakai yang ini, yang masih ada dimensinya yaitu meter misalkan, itu kurva tidak sama. Jadi satu pompa itu ada satu kurva, sehingga kalau kita mau memilih pompa, nanti tiap pompa itu akan memiliki kurva-kurva tersendiri, jadi banyak kurvanya. Nah, dengan yang non-dimensional kita bisa membandingkan antara yang besar dan kecil itu hanya dengan satu kurva. Itu adalah untungnya dengan menggunakan non-dimensional. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudut fasanya? Sudut fasanya sama aja. Berarti kalau di kondisi ini berarti sudut P-nya adalah arkestan dari ini dibagi dengan ini. Berarti 2 zeta R dibagi dengan 1 min R kuadrat. 2 zeta R dibagi 1 min R kuadrat. Nah, ini ada satuannya radian. Nah, radian itu kan sebenarnya tanpa dimensi. Jadi ini radian, yang ini tanpa dimensi. Nah, ini itu sebenarnya sama dengan rumus yang sebelumnya. C omega dibagi 1 min M omega kuadrat, tapi kita tambahkan K. Kalau ini 1/K dibagi dengan K dibagi K kan sama aja. Satu. Ini kan bandingan dengan yang atas mana? Yang itu yang C omega ini. Kalau yang atas dibagi dengan K, yang bawah dibagi K kan menjadi seperti ini. Sama aja sih. Nah, tapi ini lebih ringkas ya. Oke, itu untuk yang non-dimensional expression atau output dibagi dengan inputnya. Nah, sekarang kita akan, ini juga disebut dengan ya frekuensi respon frekuensi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kurva yang dibentuk oleh persamaan ini, kurva respon frekuensinya. Nah, ini kita pindah lagi. Nah, ini adalah respon frekuensinya, kurvanya. Ini adalah X0 kalikan K dibagi dengan F0. Yang ini adalah R. R itu adalah omega dibagi dengan omega n. Frekuensi eksitasi dibagi dengan frekuensi naturalnya. Yang ini adalah yang tadi output dibagi input, tetapi outputnya kita sudah kalikan dengan K supaya menjadi non-dimensional. Nah, di teknik sipil ini, besaran X0 kalikan K dibagi dengan F0 itu disebut dengan magnification factor. Nah, pertama-tama kita bikin dulu kalau frekuensi eksitasi itu sama dengan frekuensi natural, yaitu kalau ini sama dengan naturalnya berarti adalah 1. Dan ketika magnification faktornya itu juga 1. Kita bikin garisnya 1 dia ke atas, ini 1 ke horizontal gini. Nah, itu rumusnya yang kita turunkan tadi. Yang ini adalah sumbu Y nya, yang R itu adalah sumbu X nya. Nah, sekarang kita bahas ketika permulaannya itu berarti R nya 0. R nya berarti omega nya ini adalah 0, frekuensi eksitasinya adalah 0. Nah, ini posisinya di mana? Nah, ketika R nya itu 0, artinya adalah omega eksitasi adalah 0, berarti kita tinggal masukkan ke sini. Berarti ini sama dengan R nya 0 bagi 1 min 0
1 kuadrat ditambah dengan ini 0, berarti 1 per 1 adalah 1. Nah, berarti dimulai dari angka 1 sesuai persamaan ini ketika omeganya 0. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas yang satu persatu, yaitu yang pertama adalah ini, yang damping rasionya adalah 0, damping rasionya 0, kemudian damping rasionya adalah 1. Nah, 0 dan 1. Nah, bagaimana dengan antara 0 dan 1? Antara 0 dan 1 itu nanti akan semakin besar nilai damping rasionya, dia akan semakin mendekati satunya, sehingga awalnya dia menuju tak berhingga ketika damping rasionya 0. Ada gangguan. Maka ketika kita tambah damping rasionya itu akan semakin ini, makin ke bawah, semakin ke bawah, ketika 1 dia akan ke sini. Nah, kita bahas yang damping rasionya 0 dulu, kemudian yang 1. Nah, bagaimana dengan ketika damping rasionya 0? Ketika tidak ada damping, berarti kita masukkan ke sini damping rasio 0, berarti kita bicara yang ini ya, ketika resonansi, ketika omega sama dengan omega n, ketika kita resonansi bagaimana hasilnya. Ketika R nya itu adalah 1, kemudian damping rasionya adalah 0, atau ini resonansi, berarti ini ya, ini 0, bawah 0, kemudian R nya itu 1, R nya itu 1, 1 kurangi 1 adalah 0, 1 dibagi dengan 0 berarti dia tak berhingga. Dengan demikian ketika R nya 1 dan dampingnya itu 0, berarti dia arahnya tak berhingga. Nah, bagaimana dengan yang, jadi ketika dia posisinya ini dia tak berhingga, jadi ke atas terus. Nah, bagaimana dengan sebelum 1 dan setelah 1? Kita bahas satu persatu. Ketika R nya itu kurang dari 1, berarti dia di bawah dari natural frekuensi, di bawah resonansinya. Itu kita pakai yang rumus ini, yang X0 kalikan F bagi F0 itu sama dengan 1/, dari kalau Z-nya 0, kemudian ini 0, berarti 1/, akar 1 min R kuadrat dikuadratkan berarti 1 min R kuadrat, 1 min R kuadrat. Adalah ketika kurang dari 1. Kurva yang ini itu adalah 1/1 min R kuadrat. Nah, bagaimana dengan setelah yang 1? Setelah satunya itu adalah 1/, akar 1 min R kuadrat dikuadratkan di akar. Nah, ketika R nya itu lebih besar daripada 1, berarti nanti hasilnya di sini adalah negatif, negatif dikuadratkan menjadi positif, positif di akar itu adalah tetap positif. Sehingga ketika R nya itu lebih besar daripada 1, itu sama dengan R kuadrat min 1. Kemudian ketika lebih besar daripada 0, itu persamaannya adalah 1/R kuadrat min 1. Karena ini R nya lebih besar. Enggak, yang ini adalah 1/R kuadrat min 1. Ketika ke atas itu 1 min R kuadrat, ketika lebih dari 1, R nya itu adalah 1/R kuadrat min 1. Dan kemudian kurvanya adalah ini. Nah, ini adalah ketika damping rasionya 0. Kemudian kita bahas tentang damping rasionya 1. Ketika damping rasionya itu 1, kemudian kita bahas dulu yang R nya 1, seberapa ini X0K per atau magnification faktornya berapa. Nah, kalau ini damping rasio 1, R nya 1, berarti yang ini 0, ini menjadi 2R kuadrat 211 kuadrat, menjadi 1/, akar 4 adalah setengah. Nah, sehingga ketika damping rasionya 1 dan terjadi resonansi, itu maka magnification faktornya itu adalah setengah, ada setengahnya. Ini kalau kita bikin garis ini setengah. Karena ini setengah, berarti kurvanya seperti ini. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa semakin besar nilai damping rasio, dia akan mendekati yang 1 ini. Sehingga kalau misalkan ini yang 0,25, dia tentunya seperti ini. Ketika yang 0,5 berarti lebih ke bawah lagi, dan seterusnya sampai mendekati yang ini. Kalau damping rasionya mendekati 1, dia akan bentuknya mendekati yang damping rasio 1.
Oke. Kemudian kita pengen tahu sebenarnya amplitudo atau ya output yang paling besar itu terletak pas di frekuensi naturalnya atau sebelumnya. Nah, kita hitung untuk kasus yang R-nya itu kurang dari ini, untuk kita mau mengetahui posisi puncaknya itu di mana, apakah pas di frekuensi natural atau terjadi sebelumnya atau setelahnya. Nah, kita mau menghitung R puncak ini ya, ini adalah omega per omega n puncak. Dari sini nanti kita ketemu omega puncaknya itu di mana. Nah, cara menghitung frekuensi eksitasi ketika terjadi simpangan maksimum atau getaran maksimum, maka kita bisa menurunkan persamaan ini, itu diturunkan sama dengan 0. Itu akan ketemu puncaknya. Nah, ini untuk kasus yang kita bahas adalah untuk yang damping ratio itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi antara ini dan ini kita cari puncaknya di mana, puncak ininya, kurvanya. Nah, kita asumsikan bahwa X0 kalikan K dibagi dengan F0 adalah M, maka ini kita turunkan persamaannya ini kita buat pangkat minus setengah karena dia seperakar. Nah, kemudian kita mencari puncaknya itu adalah dengan menurunkan persamaan ini terhadap R sama dengan 0. Inilah prosesnya. Berarti minus setengah dikalikan dengan ini pangkat min 1/2 karena dikurangi dengan 1 dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ini adalah 2 kalikan 1 min R kuadrat pangkat 1 dikalikan dengan turunan dari yang di dalam kurung adalah min 2R ditambah dengan 2 kalikan 2 zeta R pangkat 1 dikalikan dengan turunan dari dalam kurung adalah 2 zeta sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan bentuknya biar bisa dipindah ke kanan, itu menjadi minus setengah dikalikan dengan ini dibagi dengan ini pangkatnya jadi plus sama dengan 0. Ini berarti kita coret, kita geser ke kanan, 0 dikalikan dengan ini adalah 0 sehingga menjadi 4R ini bla 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 bla. Terus 4-nya bisa kita coret sehingga persamaannya menjadi 1 min R kuadrat min 2 zeta kuadrat sama dengan 0. Nah, dengan demikian R kuadratnya kita pindah ke kanan, R kuadrat posisi yang di P, artinya yang ini RP nya karena kita sudah samakan dengan 0 turunannya itu adalah 1 min 2 zeta kuadrat sehingga RP itu adalah akar dari 1 min 2 zeta kuadrat. RP itu adalah omega P dibagi dengan omega N. Omega adalah frekuensi natural, frekuensi eksitasi posisi puncak dibagi dengan frekuensi naturalnya itu sama dengan 1 min 2 zeta kuadrat di akar ya, di akar, sehingga omega puncaknya, eksitasi puncaknya adalah omega N kalikan 1 min 2 zeta kuadrat. Nah, kalau kita ingat-ingat omega D nya itu hampir sama ya rumusnya ya, omega N, tapi ini adalah 1 min zeta kuadrat. Jadi frekuensi natural ketika ada damper, ini adalah frekuensi eksitasi pada getaran maksimumnya. Nah, kita sudah bahas tentang kurva respons frekuensi. Sekarang kita bahas tentang sudut fasanya. Sudut fasanya kita sudah bahas tadi bahwa rumusnya adalah arkes tangen dari 2 zeta R dibagi dengan 1 min R kuadrat. Ingat ini dalam satuan radian. Ini kita plotkan sumbu X nya adalah R, omega dibagi dengan omega N, sumbu Y nya adalah sudut fasanya. Nah, bagaimana kurvanya? Kurvanya adalah seperti ini. Ketika zeta-nya itu adalah 1 seperti ini, zeta-nya 0 untuk ini, untuk angka Z ini. Dan kemudian ketika kita tambahkan zeta-nya, dia akan mendekati yang zeta 1 ini. Jadi ini misalkan 0,25 seperti ini, 0,5 ini, 0,75 ini. Lama-lama kalau mendekati 1 ya lurus ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan kurva ini? Kita lihat dulu rumus-rumusnya, nanti kita
perhatikan bagaimana bisa memperoleh kurva itu. Kita bahas dulu yang ketika zeta-nya 0, yang ini ya, yang kotak ini adalah ketika zeta 0. Kita bahas ketika R-nya itu 1. Ya, kita masukkan sini ketika zeta 0 dan R-nya 1, maka arkes tangen dari 0 dibagi dengan 0. 0 dibagi dengan 0 itu sudutnya adalah dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat 0 dibagi 0 adalah bisa 0, bisa tak berhingga, kan gini. 0 bagi 0 sama dengan bisa 0, bisa 1, bisa 2, 3, ini sampai, ini kalau dalam hal sudut masanya dia sampai 180 derajat. Kenapa? 1 dikalikan 0 adalah 0, 2 dikalikan 0 adalah 0, 3 dikalikan 0 adalah 0, dan seterusnya. Jadi ketika R nya 1 itu sudut fasanya itu bisa dari 0 derajat sampai 180 derajat, makanya dia membentuk garis lurus ke atas ini. Sekarang kita bahas ketika R nya kurang dari 1 dan R nya lebih dari 1. Tetap zeta nya 0 dulu. Nah, ketika R nya kurang dari 1, zeta nya 0, berarti arkes tangen dari 0 dibagi dengan 1 min. Nah, ini karena R nya kurang dari 1 berarti dia positif, ini positif, ini positif. 0 dibagi dengan positif berarti dia adalah sudutnya adalah 0 derajat. Nah, ketika R nya itu lebih besar daripada 1, ini 0, ini adalah negatif. 0 dibagi negatif adalah 0, tetapi karena dia negatif, dia ada di kuadran 2 yaitu 180 derajat. Jadi ketika R nya kurang dari 1 dia 0 derajat, ketika R nya lebih dari 1 dia adalah 180 derajat. Makanya kalau kita plotkan adalah ini lurus sampai 1 dia naik, dan lebih dari 1 dia akan kanan. Nah, sedangkan bagaimana dengan zeta-nya dengan ketika 1? Zeta 1, ketika zeta-nya 1, R-nya 1, kita posisi sini, maka theta-nya adalah arkes tangen dari zeta-nya adalah 1 dibagi dengan 0. 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Tak hingga berarti 90 derajat. Arkes tangen tak hingga adalah 90 derajat. 90 derajat nih. Kita upload sini. Kita sudah tahu dua kurva, yaitu kurva yang zeta 0, kurva yang zeta 1. Antara itu ya tinggal dikira-kira bahwa ketika lebih besar daripada 0 berarti dia akan bergerak menuju ke yang zeta 1. Ini 0,25, 0,75 berarti ke atas lagi ini, dan seterusnya sampai dia mendekati 1. Oke, dengan demikian selesai untuk pelajaran yang frekuensi respon, kurva frekuensi respon, dan ya bentuknya, dan kurva frekuensi respon ini, dan kurva dari sudut fasanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.